Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan siswa SD dan SMP di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Polda Sumsel menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perusakan kantor DPRD dan sejumlah bangunan milik polisi. Simulasi pertempuran udara dan senjata berat diikuti ribuan prajurit TNI, Tentara Amerika Serikat dan negara sahabat dalam latihan militer Super Garuda Shield 2025 di Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus 10 orang yang sedang bermain judi sabung ayam di Banyuasin. Dari pengungkapan ini, polisi juga menyita belasan motor dan 4 ekor ayam. Siapa nama kau? Ayam masuk. 10 pria yang berusaha kabur ini tak berkutik kala diringkus polisi di arena judi sabung ayam di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa uang 3 juta rupiah lebih, 11 sepeda motor, 4 ekor ayam, dan gelanggang sabu ayam. Penggerebekan dilakukan polisi setelah mendapat laporan warga yang resah dengan aktivitas judi sabung ayam sejak bulan Juli lalu. Pelaku sebanyak 10 orang ini berdasarkan hasil keterangannya memang berlatar belakang dari berbagai profesi, ya, ada buruh, ada swasta, dan lain sebagainya. Menetapkan 10 orang pelaku ini menjadi tersangka dengan pasal yang diterapkan adalah pasal 303. Kini ke-10 tersangka ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Gara-gara ingkar janji, tim penasehat hukum PT Tamakon Alia Utama, developer perumahan Kota Modern Sriwijaya yang berpolemik dengan warga perumahan, mencabut kuasa atas direktur dan komisaris PT Tamakon. Kasus 200 kepala keluarga warga perumahan terisolasi karena jalan akses utama perumahan di Kota Modern Sriwijaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang menemui babak baru. Tim kuasa hukum PT Tamakon Alia Utama mendatangi markas Polda untuk memberikan surat pemberitahuan kepada penyidik jika mereka telah mencabut kuasa atas klien mereka, yakni Direktur Utama dan Komisaris PT Tamakon. Perusahaan ini dilaporkan oleh warga perumahan ke Polda Sumsel atas dugaan pengrusakan fasilitas umum di perumahan. Mereka mencabut kuasa lantaran diduga klien mereka telah ingkar janji. Setelah kami melaksanakan prestasi kami, kewajiban kami dengan tanggung jawab dan profesional, tiba-tiba dari pihak Jalaluddin maupun Matikan tidak bisa dihubungi. Komunikasi kami tersendat untuk penagihan saksi kami. Sehingga karena memakai kantor hukum dari Pak Beni Murdani, maka Pak Beni Murdani melakukan invoice penagihan berikut somasi agar pihak Jalaluddin maupun Matikan melaksanakan kewajibannya kepada kami untuk membayar saksi kami sebesar 3,5 M. Tapi sampai 3 hari kami kasih waktu, tiba-tiba Motikan menjawab somasi kami dengan memutus kuasa tanpa membayar saksi kami Rp1 pun. Untuk itu hari ini kami sudah memasukkan gugatan wan prestasi kepada Jalaluddin maupun Motikan di PN Pengadilan Negeri Palembang. Dugaan markup pajak kendaraan bermotor di Samsat Oku Timur makin menyeruak. 2 pegawai aktif buka suara sekaligus melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Oku Timur. Ita Susanti dan rekannya Weni Suswati, 2 pegawai Samsat Oku Timur, serta kuasa hukum mendatangi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kedatangan keduanya hendak melaporkan dan memberikan bukti-bukti kasus dugaan markup pajak kendaraan bermotor di Samsat Oku Timur, tempat mereka bekerja. Mirisnya, praktek kecurangan ini telah berlangsung selama hampir 1,5 tahun. Menurutnya, modus yang digunakan pelaku dengan memalsukan nilai pajak yang tertera di STNK kendaraan lebih besar dari nilai pajak sesungguhnya, sehingga terdapat selisih pembayaran cukup besar dengan data penerimaan yang tercatat pada sistem.
Diduga yang menjadi sasaran yaitu kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Kasus ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Melaporkan bahwasannya kejadian yang markup pajak di angkanya di STNK kemarin itu benar, karena dalam hal ini 1,1 tahun saya merasa dirugikan, seolah-olah saya disebar fitnah, saya cuma memfitnah dan kasus ini cuma rekayasa. Jadi tuntutan saya cuma satu, tolong diungkap kasus ini. Hal ini bisa membuktikan kalau bahwasanya temuan kami pada saat ngoreksi itu benar, bukan rekayasa. Sementara atas laporan ini, pihak Samsat Oku Timur menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Kejari Oku Timur. Iya, karena barang ini sudah terlapor di kejaksaan, kita menentukan apa tindakan dari kejaksaan. Kita kalau dipanggil ya siap, kita kasih keterangan. Itu kan. Kejaksaan Negeri Oku Timur masih mendalami kasus ini. Dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Aksi curanmor kian merajalela di Kota Palembang. Motor yang ditinggal parkir di depan indikos kurang dari 1 menit bisa langsung seketika raib. Diduga pelaku curanmor ini merupakan pencuri handal. Aksi pencurian motor kembali terjadi. Seorang mahasiswa melaporkan kehilangan motornya saat hendak melihat sebuah indekos di kawasan Jalan Panca Usaha, seberang Ulu 1, Palembang. Kejadian begitu sangat cepat saat korban bersama temannya naik ke lantai 2 untuk melihat kamar indekos. Korban mendengar suara sepeda motornya. Dan benar saja, kurang dari 1 menit motor tersebut sudah hilang. Itu pas kita parkir itu kita kunci stang enggak motor? Iya kunci, tapi tidak di yang kuncinya tidak ditutup saja. Oh, tutup kunci, jadi tidak ada pakai kunci tambahan juga. Akibat kejadian ini, korban mendapat kerugian hingga 17 juta rupiah. Korban berharap polisi segera memproses laporannya dan menangkap pelaku tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ribuan prajurit TNI, Tentara Amerika Serikat dan negara sahabat terlibat dalam latihan militer Super Garuda Shield 2025. Dalam penutupan latihan di Ogan Komering Ulu, para tentara negara peserta terlibat simulasi pertempuran udara dan senjata berat. Sejumlah roket ditembakkan dari kendaraan peluncur milik TNI Angkatan Darat di Puslatpur, Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Rabu siang. Begitu tempat pendaratan bersih dari ancaman, ribuan personel diterjunkan dari pesawat untuk merebut lapangan udara musuh. Perang ini bukan sungguhan, tapi bagian dari latihan militer Super Garuda Shield 2025. Latihan yang berlangsung dari 25 Agustus hingga 4 September diikuti 17 negara sahabat termasuk Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ikut menyaksikan saat negara sahabat menunjukkan kekuatan militer mereka. Tujuannya adalah tidak lain sebagai diplomasi dalam rangka menjaga kestabilan kawasan, perdamaian, kemakmuran kawasan, dan juga tentunya untuk multilateral dengan negara-negara ini terjaga dengan baik. Selain di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, latihan gabungan Garuda Super Shield 2025 juga digelar di Jakarta dan Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.